7 fakta psikologi yang jarang diketahui tapi mengendalikan hidupmu sehari-hari. Hari ini kita akan bongkar atau membahas 7 fakta psikologi yang jarang diketahui orang. Namun diam-diam mengendalikan cara berpikir orang ya, mengambil keputusan, bahkan mempercayai sesuatu. Oke, let's go. Bantu tekan subscribe ya guys. Jadi fakta pertama itu ya guys ya. Fakta pertama adalah semakin sering mendengar sesuatu, maka semakin percaya itu benar. Fenomena ini disebut dengan illusory truth effect. Sederhananya, otak manusia cenderung menganggap informasi yang sering diulang sebagai kebenaran. Contohnya, bayangkan seseorang terus mengulang, harga rumah akan turun tahun depan. Awalnya kan ragu ya. Ketika berkali-kali ya, setelah mendengar berkali-kali kan dari media sosial, terus ada informasi dari orang di daerah situ ngomong begitu ya. Terus ada lagi teman yang ngomong begitu. Akhirnya kalian percaya kan bahwa harga itu rumah turun di situ. Nah, hal ini juga sekarang dipakai guys sama orang-orang yang memanfaatkan isu-isu yang kurang baik. Di negara Indonesia belum tidak banyak orang miskin misalkan gitu. Terus tiba-tiba ada nih, ada beberapa konten kreator yang memang terselubung oknum gitu ya. Terus ada 10 atau 12 dia membuat akun yang berbeda, terus menyamaratakan membuat sebuah statement bahwa oh Indonesia makin miskin. Itu semua tuh platform itu dari media sosial Facebook, YouTube, IG, semuanya. Ketika mereka bicarakan itu semua, padahal tidak dengan fakta aslinya, lama-lama kalian akan percaya dengan informasi tersebut dan itu terjadi di hari ini, guys. Itu yang disebut dengan apa tadi? Illusory truth effect. Jadi ketika sesuatu yang diulang-ulang, dikatakan berulang-ulang, belum tentu benar. Tapi ketika kalian berulang-ulang itu, kalian akhirnya mendapatkan kalimat itu menjadi benar, sebuah kebenaran gitu. Penelitian menunjukkan bahwa pengulangan membuat informasi terasa lebih mudah diproses oleh otak. Dan otak sering salah mengartikan kemudahan pemrosesan itu sebagai tanda kebenaran. Yang lebih mengejutkan, efek ini tetap terjadi bahkan ketika informasi tersebut sebenarnya salah. Dan hebatnya begitu, ketika sudah tertanam di dalam otak, masalahnya kita itu gak mau lagi menerima kebenaran yang aslinya guys. Karena kita itu udah ngerasa bahwa udah percaya dengan informasi yang sebelumnya gitu. Nah, fakta kedua selanjutnya ya adalah orang lain tidak memperhatikanmu sebanyak yang kamu kira. Nah, ini disebut dengan spotlight effect. Banyak orang merasa semua orang melihat jerawat saya. Semua orang memperhatikan saya salah bicara. Semua orang ingat saya jatuh kemarin. Nah, ini sering terjadi nih ketika kita ya sebagai orang yang ingin eh, apa ya bilangnya pembicara di depan panggung ya. Ini kebanyakan begitu nih. Kadang-kadang kita itu kan sampai perfect ya, pakai bajunya gitu. Udah rambutnya rapi, bersih, wangi gitu. Udah itu ada baju juga udah rapi, sepatunya udah rapi gitu ya. Tiba-tiba nggak sengaja nih, nggak sengaja di sini kena pulpen. Tahu nggak apa yang terjadi pada diri kita? Diri kita itu ngerasa nggak percaya diri gara-gara si pulpen ini. Padahal sebenarnya ini kecil di sini gitu. Dan belum tentu orang yang di sekitar itu memperhatikan apa yang di dalam yang kena pulpen ini gitu loh. Tapi kita khawatir ini doang. Akhirnya gara-gara si cacat di pulpen ini di baju kita ini, kita itu jadi nggak percaya diri gitu. Kita itu seperti kayak ya jatuhnya sih kalau sebut saya ini fobia ya. Fobia yang menurut saya itu berlebihan gitu. Dalam eksperimental terkenal, peserta diminta memakai kaos yang dianggap memalukan. Mereka memperkirakan sekitar separuh orang akan memperhatikan kaos tersebut. Kenyataannya, hanya sekitar seperempat yang benar-benar memperhatikan. Nah, ini membuktikan ya guys, ini sebagai pembuktian risetnya gitu ya. Ternyata nggak semua orang memperhatikan dan rata-rata yang memperhatikan itu hanya orang-orang tertentu yang ya kayaknya sih orang yang terlalu ini ya sensitif gitu ya memperhatikan kita gitu. Lalu sebenarnya nggak banyak orang yang memperhatikan itu dan itu terjadi guys.
Kenapa? Karena semua orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Sama seperti kamu, fakta ini bisa mengurangi rasa malu dan kecemasan sosial secara signifikan. Nah, ini maksudnya itu yang terjadi di dalam diri kita ya. Kita itu sering merasa terancam atau malu dengan sesuatu yang kadang-kadang belum tentu bagi orang itu memalukan gitu. Kita hanya perasaan ketakutan sendiri aja gitu. Nah, itu yang kedua ya guys. Nah, fakta ketiga adalah otakmu itu suka membuat cerita palsu agar terlihat masuk akal. Dan ini fakta guys. Fakta. Otak manusia tidak suka ketidakjelasan. Ketika ada informasi yang hilang, otak sering mengisinya dengan asumsi. Benar nggak? Ketika kita belum mendapatkan informasi yang nyambung gitu ya, kita itu pasti diisi dengan asumsi sebagai apa? Sebagai dasar yang bisa mengobati ketidakjelasan itu kan, supaya ada argumen lah bahasanya gitu kan. Sebelum kita mendapatkan sesuatu yang benar gitu kan. Nah itu yang terjadi pada manusia. Contohnya kamu melihat teman tidak membalas pesan. Faktanya dia belum membalas kan. Fakta teman itu memang belum membalas. Nah, otak ini langsung buat buat pikiran membuat cerita nih otak ini. Gara-gara teman gak balas pesan aja, otak kita ini langsung bercerita atau membuat sebuah kayak cerita lah ya, membuat cerita atau apa ya di dunia ngarang lah gitu ya. Ngarang seolah-olah yang gak balas pesan kita itu kita kita seolah-olah kita beranggapan dia sedang marah lah atau dia sedang membenci kita atau sedang membuat kesalahan atau kita merasa telah berbuat salah pada orang lain itu padahal sebenarnya enggak, padahal biasa-biasa aja gitu dan kita yang sering menciptakan keresahan di dalam diri kita dan itu terjadi guys dan itu fakta, sering terjadi fakta. Nah, padahal bisa jadi baterainya habis atau bisa jadi memang HP-nya yang gak dibales gitu loh karena memang belum baca. Nah, fenomena ini membuat manusia sering salah menilai situasi. Banyak konflik hubungan sebenarnya terjadi bukan karena fakta, tetapi karena cerita yang dibuat oleh pikiran sendiri. Itu ngarang namanya. Dan itu terjadi ya. Banyak sekitar kita begitu. Dan banyak sekali silaturahmi atau perdebatan atau pertengkaran antara teman itu karena hal-hal yang ngarang sendiri itu gitu loh. Kita tuh jarang sekali untuk tabayun. Kita tuh jarang sekali untuk berpikir positif. Kita itu sering banget dan senang banget terperangkap sama pikiran negatif. Akhirnya kita sendiri yang terperangkap dengan hal itu dan kita nggak bisa sehat gitu. Karena kita memelihara hal-hal yang demikian gitu. Karena itu nih rumusnya ya. Karena itu psikologis sering menyarankan pisahkan fakta dari asumsi. Nah, hari ini kalian mungkin harus bisa ya memisahkan yang mana fakta, yang mana asumsi, yang mana ilmu pengetahuan beneran, yang mana opini gitu. Nah, ini harus tahu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman kurang paham tentang apa itu opini, apa itu fakta, apa itu mungkin cari tahu lah di Google banyak lah informasinya. Yang saya tahu, contoh misalkan ya, kayak asumsi atau opini gitu ya. Kalau menurut saya itu sama aja sih sebenarnya. Jadi sesuatu yang eee, ngarang dalam pikiran kita seolah-olah menyambungkan sesuatu, tapi itu benar-benar tidak real atau fakta gitu. Dan eee, akhirnya membuat kita itu, merasa karena dia terlalu lama di dalam diri kita, akhirnya kita merasa itu sebuah kebenaran, opini dan asumsi itu gitu. Tapi ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kebenaran atau fakta itu, maka asumsi itu harus kita hapus di dalam pikiran kita. Jangan sampai kita itu terperangkap sama asumsi terus sampai tua gitu kan. Kita nggak mau merubah kebenarannya itu yang ada gitu. Nah itu caranya guys. Caranya menurut yang ditulis di sini gitu ya. Nah fakta keempat tentang psikologi ya adalah semakin kamu berusaha tidak memikirkan sesuatu, semakin sering itu muncul. Nah, coba sekarang, jangan pikirkan gajah merah. Nah, maka yang dipikirkan malah gajah kan. Nah, itu yang terjadi, guys. Inilah yang disebut efek paradok pikiran. Saat kita mencoba menekan pikiran tertentu, otak justru harus terus memantaunya agar tidak muncul. Akibatnya, pikiran tersebut malah semakin sering muncul. Itulah sebabnya orang yang terus berkata, "Saya tidak mau cemas,"
malah semakin cemas. Malah saya tidak mau ingat mantan, malah semakin ingat. Maka di sini dikasih tahu strategi yang lebih efektif adalah menerima keberadaan pikiran itu tanpa melawannya. Jadi ternyata yang disebut paradok itu memang benar guys. Ketika kita mencoba untuk melepas, malah yang mencoba dilepas itu malah makin nempel kan. Oleh karena itu salah satu caranya adalah strateginya adalah menerima keberadaan pikiran itu tanpa melawannya. Nah maksudnya ya mungkin jangan terlalu berlebihan dipikirkan gitu. Nggak, nggak usah berupaya untuk melepaskannya. Nggak usah berupaya untuk melupakannya. Ketika kalian itu mencoba untuk melupakannya, maka akan ada situasi berbalik, yaitu paradok tadi itu kan. Ketika kalian mencoba untuk membuangnya, malah yang terjadi akan makin dekat gitu. Makanya jangan heran ketika orang-orang yang baru putus cinta gitu, semua mencoba untuk melupakannya malah makin inget dan makin sakit dirinya. Dan itu terjadi fakta. Kalian harus terima fakta itu. Dan itu terjadi pada diri kita guys, manusia gitu. Selanjutnya adalah fakta kelima ya. Fakta kelima ini adalah mempelajari sesuatu, kamu akan melihatnya di mana-mana. Fenomena ini disebut dengan Bader-Meinhof effect atau frekuensi illusion. Misalnya nih ya, hari ini kamu belajar tentang mobil tertentu ya. Besok tiba-tiba mobil itu terlihat di mana-mana. Padahal jumlah mobilnya tidak bertambah. Yang berubah adalah perhatianmu. Otak mulai memfilter dunia dan mencari hal yang dianggap penting. Karena itu, ketika seseorang mulai tertarik bisnis, dia melihat peluang bisnis di mana-mana. Ketika seseorang fokus pada masalah, dia melihat masalah di mana-mana. Ya, benar. Benar. Dan itu benar, guys. Betul. Nah, fakta selanjutnya, fakta keenam, kebanyakan keputusanmu dibuat oleh emosi dulu, baru logika menyusul. Dan itu benar kenyataannya. Banyak orang berpikir, saya orang yang rasional. Namun, penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa emosi sering menjadi penggerak utama keputusan manusia. Setelah keputusan dibuat, barulah otak mencari alasan logis untuk membenarkannya. Benar nggak? Ya kan? Contohnya nih ya, membeli barang karena suka, lalu mencari spesifikasi untuk membenarkan pembeliannya. Benar kan? Ya, kalian misalkan lihat di toko oren atau toko tok-tok gitu ya. Kalian suka nih, padahal nggak butuh kan. Terus ketika kalian terlanjur beli, padahal nggak butuh, akhirnya kalian itu mencari-cari alasan deh. Mencari alasan seolah-olah apa nih yang kira-kira untuk membenarkan saya beli ini apa nih. Bener nggak? Akhirnya kan bisa dikatakan bahwa emosi duluan kan dibandingkan logika kan. Ya itu kenyataan guys. Yang kita beli selama ini, itu berdasarkan emosi. Kalian beli makanan pun begitu guys. Kalian beli makanan itu kebanyakan karena pengen kan, bukan karena kebutuhan kan. Kalau misalnya kebutuhan, mungkin makanannya gak enak. Karena ada sayur, ada buah, ada apa lagi tuh, ada karbohidrat segala macam lah gitu. Tapi ketika kita makan mungkin nggak enak. Tapi ketika kalian karena emosi, karena kepengenan, kalian akan membeli sesuatu yang kalian inginkan aja, tanpa peduli apa isinya. Dan kalian baru membenarkan hal itu ketika ada orang beli itu terus. Terus saya bilang namanya juga lapar, ya belilah ini. Padahal sebenarnya kalian bisa aja beli sesuatu yang lebih bermanfaat gitu loh maksudnya. Ya guys ya. Artinya logika sering menjadi pengacara bagi keputusan yang sudah dibuat emosi, bukan hakim yang memutuskan sejak awal. Oke? Nah, fakta selanjutnya, fakta ketujuh adalah orang lebih suka informasi yang mendukung keyakinannya. Ini disebut konfirmasi bias. Ketika seseorang sudah percaya sesuatu, dia cenderung mencari informasi yang mendukung, mengabaikan informasi yang bertentangan. Akibatnya, dua orang bisa melihat fakta yang sama, namun menghasilkan kesimpulan yang beda. Konfirmasi bias adalah salah satu penyebab utama perdebatan politik, agama, investasi, bahkan hubungan keluarga yang tidak pernah selesai. Semakin kita memahami cara kerja pikiran, semakin sulit bagi orang lain untuk memanipulasi kita. Menurut kalian, dari 7 faktor psikologis mana yang paling sering terjadi